Bapa kami di surga, pada siang hari ini kami mau belajar firman Allah. Tuhan, Engkau berkati kami supaya firman Tuhan yang akan kami belajar oleh kami dapat mengerti, memahami. Terima kasih Tuhan Yesus, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah maupun sidang jemaat Tuhan yang akan mendengar firman Allah. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada kesempatan siang hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-16. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan yang kita baca, saya memberikan tema adalah hidup sebagai orang merdeka. Merdeka artinya bebas atau kebebasan atau kemerdekaan. Bebas dari apa? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dari dosa-dosa manusia. Siapa yang membebaskan itu? Pertanyaannya adalah yaitu Tuhan Yesus sendiri yang membebaskan manusia dari belenggu-belenggu dosa. Karena itu Rasul Petrus mau menasihatkan kepada jemaat perantauan yang ada di sana supaya mereka hidup sebagai orang merdeka. Tidak lagi seperti orang yang dulu yang tadinya masih di dalam dosa. Karena sekarang mereka dibebaskan atau dimerdekakan oleh Kristus sendiri. Maka mereka hidup sesuai apa yang Tuhan mau, bukan apa yang mereka mau. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan belajar ada 2 poin penting yang Rasul Petrus mau sampaikan kepada jemaat atau kepada orang-orang perantauan yang ada di sana. Yaitu hal yang pertama yang kita belajar bersama-sama adalah memiliki cara hidup yang baik. Miliki cara hidup yang baik. Ayatnya yang ke-12 di sana firman Tuhan berkata, pembacaan kita, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang-orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat. Petrus mau menasihatkan supaya mereka itu memiliki hidup yang baik di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah orang yang tidak percaya, di tengah-tengah orang yang hidupnya bebas, di tengah-tengah orang yang tidak sesuai dengan kehendak, kehidupan orang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Ya, artinya apa? Kehidupan mereka itu berbeda dengan kehidupan orang-orang yang belum bebas atau belum merdeka di dalam Tuhan. Karena kehidupan mereka itu harusnya melakukan sesuatu yang baik, menjadi teladan. Tindakan mereka, perkataan mereka, hubungan mereka dengan Tuhan itu sangat baik. Maka hubungan mereka dengan sesama juga akan baik. Agar orang-orang yang belum merdeka, orang-orang yang belum hidup di dalam Tuhan, mereka melihat kehidupan orang merdeka tersebut. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, supaya orang lain dapat melihat, orang lain dapat mengikuti perbuatan baik orang merdeka tersebut, karena mereka adalah menjadi teladan bagi orang-orang yang belum ada di dalam Tuhan. Di negara kita, di daerah kita, di lingkungan kita, ada begitu banyak orang yang belum bertobat. Ada begitu banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka hidupnya sesuai dengan keinginannya mereka sendiri, tanpa mengerti
apa arti hidup mereka di dalam kehidupan mereka. Maka sesungguhnya kita yang sudah bebas, kita yang sudah merdeka itu, kehidupan mereka tidak sama seperti mereka, tapi kita menjadi teladan bagi mereka, yaitu tindakan mereka sesuai dengan firman Allah, agar orang lain dapat melihat. Sedikit ada tantangan, sedikit ada masalah, kita tidak mudah menyerah, kita tidak mudah mengikuti arus, tapi mari kita melawan, mari kita jauhkan, dan kita tidak hidup di dalam dosa, agar orang lain melihat kehidupan kita sebagai orang merdeka. Bapak Ibu Saudara, ini yang Petrus mau, supaya kehidupan orang merdeka itu boleh menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan mereka tersebut. Agar orang lain, sekali lagi saya mau mengingatkan, agar orang lain dapat belajar dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Hal yang kedua, cara hidup sebagai orang merdeka, yaitu tunduk kepada Allah kita. Tunduk kepada Allah kita. Kalau kita melakukan upacara bendera, tentu pasti kita hormat kepada bendera ataupun juga kepada pemimpin upacara tersebut. Tapi jauh lebih penting lagi, jauh lebih baik lagi, kita tunduk kepada Allah kita. Tunduk artinya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita menjalankan atau mengikuti semua apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Tuhan mau kita hidup di dalam Tuhan, ya kita hidup di dalam Tuhan. Mengapa? Karena Dia sendiri memerdekakan kita dari dosa-dosa tersebut. Dengan satu tujuan, supaya kita hidup di dalam Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Banyak orang sekarang melawan, banyak orang tidak mau tunduk, banyak orang tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, padahal seharusnya kalau kita merenungkan, kalau dia sudah bebas dari dosa itu, bukan karena perbuatan baik kita atau bukan karena kita melakukan sesuatu untuk Tuhan maka Dia membebaskan kita, bukan. Karena memang kita tidak sanggup. Karena itu Tuhan sendiri membebaskan kita, maka sesungguhnya kita juga harus melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kecenderungan manusia akhir-akhir ini adalah lebih banyak turuti, lebih banyak menghormati manusia, lebih banyak ikuti aturan-aturan, lalu lupa akan Tuhan, lupa akan aturan yang diberikan oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya mari kita lebih dahulu tunduk atau hormat kepada Tuhan, lalu menghormat kepada pemimpin-pemimpin kita dunia ini. Sebaliknya juga ada begitu banyak orang mengikuti tunduk kepada Tuhan, tapi jarang sekali menghormati pemimpin kita. Sebenarnya pemimpin kita adalah Tuhan yang memilih, Tuhan yang mempercayakan untuk menjaga, memelihara, memimpin masyarakatnya. Karena itu sebagai masyarakat, sebagai orang yang merdeka, sesungguhnya kita harus menghormati semua orang, bukan membeda-bedakan. Saya harus hormati keluarga saya. Saya hormati kalau bapak ini boleh, atau saya hormati Pak Presiden yang ini boleh, atau saya hormati pejabat yang ini. Bukan beda-bedakan, tapi kita menghormati semua pemimpin kita, karena itu adalah kehidupan orang yang sudah bebas dari dosa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita sebagai orang merdeka hiduplah yang baik di tengah-tengah banyak orang. Yang begitu banyak orang yang belum mengenal Tuhan, tapi melalui keteladanan kehidupan kita, orang lain akan melihat
perbuatan baik kita akan disenang oleh Tuhan dan semua orang. Dan bukan hanya perbuatan baik yang kita lakukan itu saja, tapi juga Dia mau supaya kita tunduk kepada Allah, kepada semua pemimpin kita, agar kehidupan kita orang merdeka nampak di tengah-tengah negara dan bangsa kita ini. Itu yang saya mau sampaikan untuk kita semua. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Merdeka Shalom. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Hamba berhenti berbicara sampai di sini, tapi hamba mohon firman Tuhan terus berbicara dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.